Assalamualaikum Pak Aneka. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabar hari ini Pak Aneka? Alhamdulillah sehat Bu Sinta. Ini saya mau mengganggu waktunya sebentar, boleh ya Pak Aneka ya? Boleh. Ini terkait nanti tentang supervisi saya di kelas 2 Pak Aneka. Oh betul. Pelajaran matematika ya? Betul. Ini saya tanyakan kira-kira ini tujuan pembelajarannya apa Pak Aneka? Kemarin itu kita sudah ke penjumlahan, sekarang ini kita akan pengurangan. Nanti ada beberapa soal sama dua dengan nanti di akhirnya ada soal cerita juga. Ada soal cerita Tentang pengurangan. tentang pengurangan ya. Nah nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Jadi pertama saya tuh ingin anak itu tampil melakukan operasi pengurangan sama bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan soal cerita tentang pengurangan bilangan sampai dengan 999. Pengurangan ya. Ya. Nah, strategi yang digunakan nanti Pak? Saya gunakan itu karena di kelas 2 itu beragam kebetulan, jadi saya coba model diferensiasi. Nah dengan strategi nanti ada di proses dan produk. Nah untuk proses sendiri nanti strateginya akan dibagi beberapa kelompok. Di situ nanti ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu 5 orang dengan kemampuan yang perlu bimbingan. Nanti 3 kelompok berikutnya yang menengah, dan kelompok terakhir itu kelompok yang sudah bisa mengikuti pembelajaran. Jadi nanti kita ada 5 kelompok yang saya akan siapkan. Paling nanti saya difokuskan kepada pembelajaran diferensiasi dan kelompok itu ya Pak ya? Boleh Bu. Ya mungkin itu saja Pak Aneka yang bisa bicarakan. Mudah-mudahan nanti besok ya saya ke kelas Pak Aneka untuk supervisi. Boleh Bu. Terima kasih waktunya ya Pak Sama-sama, Aneka. Bu Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan, ya. Oke. Nanti Bapak kalikan. Aswan. Makanya kalau Bapak bilang bola, berarti anak-anaknya bagaimana? Konsentrasi. Pertama perhatikan. Bapak akan bagikan, ya. KPD-nya, nanti yang nomor 1 adalah ketuanya, nanti keduanya mimpin. Karena jawabannya sama, ya. Yang rapi, yang mendengarkan, Bapak dikasih. Yang rapi, yang ngobrol aja, sudah. Kamu tanya, ini siapa? Ketuanya siapa ini? Ini ketuanya siapa? Aku Pak. Ini ketuanya siapa? Apa? Sok sebentar tuh. Ini ketuanya siapa? Ya. Yang ini ketuanya siapa? Yang rapi, yang bersih, Bapak bagikan. Yang rapi, yang bersih, Bapak bagikan. Ya. Yang udah dibagikan, tulis nama anggotanya dulu. Yang bawa media lidi boleh dikeluarkan, ya. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga, kalian dengarkan instruksi dari Bapak. 1, 2, 3. Suara bulan. Mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Oh ini. Ayo, ini duduk lagi berapa? 5 gram berapa? Berapa? 3. Ini berapa? Nanti saling hari Kamis. Beresin dulu.
pengurangan ya. Cara pengurangan. Tabuk 1, tabuk 2, konsentrasi. Duduk siap. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Atau Bapak ditanya ya. Jadi kesimpulan apa? Jadi kesimpulannya dalam pengurangan kita harus tahu dulu nilai tempat. Nilai tempat itu ada apa aja? Satuan, puluhan, apa? Besar. Jadi tadi yang kedua, satuan sama satuan dikurangi, terus puluhan dengan puluhan, ratusan dengan Nah, ketika satuannya lebih kecil dibandingkan pengurangannya, dengan teknik apa? Teknik apa? Salah bintang, kurang cepat ya. Ya, betul. Oke, kenapa 8, Bakri? Kenapa? Ya, pindah ke sini ya. 13 ini tinggal 1. Pindah. Sekarang, yang angka kedua berapa? Mau? Berapa? Abi? Boleh ya, berapa lagi? Oke, jawabannya berapa? 48. Oke, nanti kita belajar lagi pembukaannya. Semuanya terbuka. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Jadi belajarnya ingat lagi, medianya dibawa lagi. Pertama, cara pengurangan ada dengan cara bersusun panjang, bersusun pendek, teknik memindah. Ya, itu nanti kita belajar lagi hari Kamis kita full matematika biar nanti kalian paham. Ya, yang rapin silahkan pulang, tapi sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo pimpin doa. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Medina Puri. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Bandung. Sekolah saya di SDN 090 Cibiru, Kota Bandung. Perkenalkan, rekan sejawat saya, Bapak Aneka Ahmadi. Kemudian pengajar praktik saya, Bapak Asep Koswara. Kami akan melaksanakan supervisi akademik setelah kami Baik, hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya kami sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi di kelas. Baiklah, Pak Aneka, kita mulai saja ya. Boleh. Apa kabarnya Pak Aneka? Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini mau minta waktunya sebentar ya Pak Aneka. Boleh, bismillah, dengan senang hati. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait tentang supervisi akademik yang sudah dilaksanakan kemarin pra-nya, kemudian observasi, sekarang pasca supervisi. Nah, Pak Aneka, kira-kira dalam pembicaraan ini apa yang diharapkan oleh Pak Aneka? Oke. Jadi diharapkan dalam pembicaraan ini kita menemukan cara dan solusi yang pas untuk mengembangkan peserta didik, terutama pada pelajaran matematika, materi pengurangan, serta dapat mengembangkan berbagai aspek pendukung serta budaya positif yang nanti akan kita bawa untuk semuanya, bukan hanya buat saya pribadi tapi buat sekolah juga. Dari kemarin pembelajaran yang saya observasi ke kelas, kira-kira Pak Aneka apa yang sudah baik atau kira-kira ada yang akan ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Kemarin pembelajaran itu kita kan ada 3 kelompok, 3 kategori kelompok. Yang pertama itu kelompok yang bukan kurang, tapi kelompok yang perlu bimbingan, yang senang, sama yang sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran. Nah, kemarin itu baiknya ternyata dengan strategi diferensiasi itu dengan 3 proses di situ kan
ada soal pengembangan bagi yang sudah memiliki pengetahuan lebih, dan yang berkesulitan itu kita menggunakan media nyatanya itu kemarin menggunakan LIDI, sehingga dengan operasi hitung penggunaan itu terbantu juga. Nah di sini hal baiknya menemukan semua kelompok itu sudah bisa mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh saya. Ya baik ya Pak. Nah Pak Aneka kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang ingin dikembangkan Yang ini ke depannya? depan itu kan kemarin itu kelompok, sebenarnya satu tahapan lagi itu ini mengukur per individunya. Nah, jadi per individunya itu supaya bisa menguasai materi pengurangan, karena dengan kelompok tetap terakhirnya nanti ke depan akan secara individu biar nanti tercover semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seluruh peserta didik, terutama di kelas 2A. Nah, agar itu tercapai kira-kira apa yang dapat dilakukan Pak Aneka? Strategi yang kemarin itu mungkin perlu tindak lanjut lagi. Mengapa? Karena satu kemarin kesediaan waktu tidak memungkinkan untuk kita melakukan sesi individu. Kedepannya nanti itu akan dilakukan strategi lagi. Ya tetap pengkondisian awal, budaya positif kita terapkan. Namun untuk pembelajaran pengurangan ini nanti akan diangkat asesmennya per individu, karena di kelas 2 ini sangat unik. Ada beberapa siswa yang berkesulitan untuk membaca dan menulis. Ada membaca dan menulis, ada menulis saja. Yang lebihnya lagi adalah 4 siswa yang membaca dan menulis. Ada 7 siswa yang menulisnya itu agak lebih lambat. Nah, ini juga perlu penanganan, sehingga sungguh strategi yang diterapkan itu harus beragam, sehingga nanti apa yang kita terapkan itu minimal kita di fase A ini anak-anak terutama kemampuan dasar membaca menulisnya itu bisa teratasi seperti itu. Nah Pak Aneka tadi kan beragam, nah kira-kira seperti apa sih Pak strateginya? Strateginya sebenarnya mah ini dari semua juga perlu adanya daya dukung juga dari orang tua, sekolah, sama guru, karena bagaimanapun juga media pembelajaran itu anak yang pas itu masih membutuhkan media yang konkret. Seperti kemarin ketika dia nggak bisa menulis angka, tapi dengan saya asesmen wawancara ternyata, dan dengan menggunakan media nyata dia bisa, walaupun kesulitan untuk menulisnya. Karena ketika ada soal dia membaca juga, ya mungkin strategi saya itu adalah dengan wawancara. Nah ini daya dukung dari semua pihak, itu terutama ayah, ibu, bundanya di rumah, seperti bukan sekolah menyediakan beberapa peraga, tapi saya juga berupaya mengoptimalkan media yang ada, sehingga hal ini tidak bisa teratasi, sehingga sedikit mudah-mudahan di akhir fase A ini, di kelas 2 ini nanti dia akan masuk ke fase awal B itu bisa mengikuti tanpa harus pendampingan yang lebih intensif lagi. Pak Aneka kira-kira nih siapa sih motivasi atau pendukung Pak Aneka dalam ketercapaian yang tadi ingin dicapai oleh Pak Aneka tadi, target-target tadi? Ini pendukungnya itu terutama dari banyak, baik dari orang tua maupun dari sekolah juga. Kalaupun saya berpendapat itu daya dukung dari sekolah sangat diperlukan. Apalagi kalau ada sekolah itu tim bimbingan konseling atau pendamping khusus, itu kalau ada timnya itu akan optimal, sehingga nanti penemuan-penemuan di kelas itu tercover semua, sehingga nanti kita menemukan strategi yang pas tanpa dikucilkan, tanpa anak itu merasa dia tidak dihargai, tapi anak-anak itu merasa dihargai dan semangatnya tinggi. Karena bagaimanapun juga anak itu di kelas 2 belum berkembang, mungkin nanti ketika di kelas 3 bisa berkembang, karena perkembangan anak itu masih terus signifikan gitu. Bisa jadi di kelas 2 itu dia kesulitan, tapi dengan perkembangan dan dukungan yang penuh itu bisa jadi bisa mengikuti yang lain, bahkan bisa lebih. Jadi dukungan dari sekolah nanti terutama dari pimpinan agar kesulitan dalam kelas itu bukan hanya di kelas 2A, di kelas lainnya itu tercover, sehingga kita jalurnya tepat, sehingga nanti pandangannya tepat, strategi di kelas tepat juga, sehingga itu kan memudahkan guru-guru juga, termasuk dukungan dari orang tua dan mungkin juga pihak ketiga juga. Nanti kan ketika kita mau screening, kita mungkin dari guru hanya bisa diagnosis awal atau yang mengira-ngira atau memprediksi. Selanjutnya kan kita perlu juga dukungan dari pihak ketiga. Yang terjadi di sini adalah psikolog, karena bagi peserta didik yang agak
kesulitannya tinggi, mungkin kita tidak bisa secara detail. Tapi dengan pihak ketiga itu, psikolog ini itu sedikit bisa membantu. Hal ini juga konfirmasi ke beberapa sekolah sudah dilaksanakan dan berhasil. Nah, baik ya, luar biasa Pak Aneka. Nah, kira-kira Pak Aneka, strategi yang tadi dipaparkan yang luar biasa tadi ini akan dilaksanakan Pak Aneka? Mungkin secara dekat saya akan apa yang menginstruksikan lagi dua pekan ke depan, karena sekarang sedang bertepatan dengan P5. Di sela-sela P5 mungkin nanti saya memberikan strategi itu yang tadi saya lakukan, afirmasi ke pihak sekolah, pada orang tua juga, dan saya akan melakukan tadi asesmen per individu, dan ketika nanti udah beberapa sudah dilakukan dan butuh bantuan pihak ketiga juga insya Allah nanti dikonfirmasi. Nanti 2 pekan ke depan saya ingin lihat ya Pak Aneka Boleh, ya perkembangannya, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Aneka dapat tercapai ya, terutama untuk perkembangan anak lebih baik lagi ya Pak Aneka. Boleh, bisa. Ini Pak Aneka, kira-kira tadi pembicaraan kita bagaimana perasaan Pak Aneka nih? Sebenarnya kalau pesan saya itu senang Bu, jadi saya lebih suka ketika diskusi ini kita ada manfaatnya, apalagi buat kemajuan sekolah. Bahkan saya menyarankan ketika bukan hanya tugas tupoksi sebagai supervisi saja, tapi bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi semua guru, apalagi sekolah. Kan tujuannya kita berpihak kepada murid, otomatis buat murid sekolah yang ada di kota ini, keinginannya atau pemenuhan dari pembelajarannya bisa terpenuhi. Jadi kenyamanannya dapat, kebutuhan tersebut juga dapat, sehingga dia bisa menumbuh kembangkan di masyarakat dengan lebih optimal lagi. Pak Aneka, terima kasih ya, kemarin Sama-sama, pas saya masuk ke kelas Pak Aneka mengobservasi, kemudian melakukan pra-observasi, membantu tugas saya di CGP ini. Terima kasih Pak Aneka, kemudian berbagi praktik baik ya dalam coaching ini. Terima kasih Pak Aneka. Sama-sama Bu Sinta. Baiklah, tadi kami sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya ingin meminta pendapatnya dari pengajar praktek Bapak Asep Kuswara. Mohon Pak Asep. Ketemu Bu Sinta, Pak Aneka. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapannya smooth. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang namanya syuting ya, jadi ada sedikit tekanan, kegugupan itu sudah wajar ya. Sebetulnya memang praktek coaching ini sangat kita butuhkan, terutama dalam istilahnya terkadang kita itu tidak tahu sih kekurangan atau kelebihan kita ketika ada yang menilai. Nah itulah sebetulnya itu adalah kesempatan untuk diperbaiki gitu ya. Nah mungkin yang di sini tadi alurnya sudah bagus ya, percakapannya juga bagus. Jadi yang lebih banyak istilahnya itu berbicara adalah memang coachingnya. Nah untuk lebih, karena sebetulnya kemampuan coaching ini bisa berkembang dengan baik ketika kita emang terus-terusan praktek ya. Nah jadi ada istilahnya yang rasanya gitu ya, kita harus di resume dulu, kemudian kita itu harus mengapresiasi, dalam artian ketika berbicara kita betul-betul memperhatikan lawan bicara, eye contact ya, kontak mata, gestur tubuh, kemudian betul-betul mendengarkan apa sih yang betul pembicaraan ini intinya apa, kemudian itu meresume, kemudian menanyakan, mengkonfirmasi. Itu tadi sudah ada di Bu Sinta dan Pak Aneka ya, dan saya yakin sih ini pasti ada banyak manfaatnya ya. Materi di guru penggerak ini memang saya rasakan pribadi itu betul-betul bisa merubah cara kita ngobrol dengan orang, cara kita istilahnya berbicara, menyusun kata. Apalagi tadi ada kata-kata istilahnya itu mengumpulkan pertanyaan berbobot gitu ya. Itu memang perlu latihan gitu ya. Tapi dari pembelajaran barusan itu sudah bagus ya Bu Sinta. Dan insya Allah semoga sampai lulus Bu Sinta hari ini akan posted dan mendapatkan nilai yang baik ya. Baik itu dari saya. Terima kasih Bu Sinta dan Pak Aneka sudah mendukung program ini ya. Itu dari Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya dan pengajar praktek. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.